Pernahkah Anda membayangkan sebuah kekuatan yang begitu besar, hingga kematian pun tak lagi menakutkan bagi pemiliknya? Bagaimana jika saya katakan bahwa rahasia terbesar Sunan Kalijaga dalam menguasai hidup bukanlah terletak pada kesaktian fisiknya yang legendaris, melainkan pada keberaniannya untuk mati berkali-kali sebelum ajal yang sesungguhnya menjemput? Banyak orang di zaman sekarang mengejar karomah beliau, mencari jimat, atau mencari doa-doa sakti. Tapi sedikit sekali yang sanggup menempuh jalan sunyinya yang paling rahasia. Mati Sajeroning Urip. Klik subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya. Karena hari ini kita akan memulai perjalanan 10 episode untuk membongkar tuntas rahasia terdalam sang wali yang akan mengubah cara Anda memandang hidup selamanya. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus memaksa kita mengejar pangkat, memburu harta, dan haus akan pengakuan, Sunan Kalijaga mewariskan sebuah filosofi yang sangat kontradiktif, namun sangat dalam. Mati Sajeroning Urip, yang secara harfiah berarti mati di dalam hidup. Bagi kebanyakan manusia, kematian adalah akhir dari segalanya. Sebuah kegelapan yang paling dihindari. Namun bagi para pencari makrifat di tanah Jawa, kematian sebelum mati adalah pintu gerbang menuju cahaya yang sesungguhnya. Tapi, jangan salah sangka, yang dimaksud oleh beliau bukanlah mematikan raga atau mengakhiri hidup secara fisik. Sama sekali bukan. Mati di sini adalah sebuah seni spiritual untuk mematikan ego, mematikan kepentingan pribadi, dan menjinakkan nafsu-nafsu liar yang selama ini tanpa kita sadari telah memenjarakan jiwa kita sendiri. Sunan Kalijaga ingin kita menyadari bahwa selama ini kita seringkali menjadi mayat berjalan yang digerakkan oleh keinginan-keinginan duniawi saja. Mari kita merenung sejenak. Bayangkan, Anda berdiri di depan sebuah cermin besar. Apa yang sebenarnya Anda lihat? Apakah Anda melihat nama besar Anda, jabatan mentereng Anda, atau harta kekayaan yang Anda banggakan? Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa selama Anda masih merasa memiliki dan menjadi semua itu, Anda sebenarnya belum benar-benar hidup. Anda hanyalah budak dari panggung sandiwara dunia yang sementara ini. Anda akan selalu merasa takut kehilangan, takut dihina, dan takut kekurangan. Mati Sajeroning Urip adalah sebuah latihan pelepasan total. Saat seseorang mampu mematikan ambisinya, mematikan rasa sombongnya, dan menyelaraskan seluruh kehendak batinnya dengan kehendak Sang Pencipta, disitulah ia mencapai titik nol. Di titik inilah keajaiban dimulai. Karena ketika diri Anda sudah menjadi nol atau kosong, maka justru kekuatan Tuhanlah yang akan mengisi dan bekerja melalui diri Anda. Inilah yang membuat Sunan Kalijaga tetap tenang, meski dihina, tetap berwibawa, tanpa perlu meminta, dan tetap hidup di hati masyarakat. Meski raga beliau sudah tiada ratusan tahun yang lalu, beliau telah mati dari dunianya, sehingga jiwanya merdeka, tenang, dan abadi dalam cahaya Tuhan. Lalu, bagaimana langkah nyata untuk memulai ilmu ini? Bagaimana cara kita membedakan mana yang merupakan suara murni dari hati nurani, dan mana suara tipu daya nafsu yang harus segera kita matikan? Perjalanan ini tidaklah mudah. Namun hasilnya adalah kemerdekaan jiwa yang tak ternilai harganya. Di episode kedua nanti, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan membedah 4 jenis nafsu penghalang rezeki yang harus ditaklukkan jika Anda ingin menguasai ilmu ini sepenuhnya, tanpa memahami musuh yang bersembunyi di dalam dada sendiri. Perjalanan makrifat Anda hanya akan menjadi angan-angan kosong. Terima kasih telah menemani perjalanan batin ini hingga akhir. Ketik amin di kolom komentar jika Anda merasa terpanggil untuk membersihkan hati dan siap memulai perjalanan spiritual yang luar biasa ini bersama saya. Mengapa rezeki terasa begitu seret meski Anda sudah bekerja keras memeras keringat? Mengapa hati selalu merasa gelisah, cemas, dan tidak tenang meski semua kebutuhan materi sebenarnya sudah terpenuhi? Jawabannya mungkin bukan karena dunia sedang pelit kepada Anda, melainkan karena ada 4 penjajah yang sedang mencengkeram jiwa dan menutup pintu langit bagi Anda. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa sebelum Anda bisa menguasai dunia, Anda harus lebih dulu menjadi pemenang di medan perang yang paling berdarah di muka bumi, yaitu medan perang di dalam dada Anda sendiri. Klik subscribe sekarang dan aktifkan notifikasinya. Karena hari ini,
kita akan membongkar rahasia membedah 4 jenis nafsu yang menjadi penghalang utama, cahaya makrifat, serta keberkahan hidup Anda. Jika keempatnya tidak dijinakkan, mereka akan menjadi dinding penghalang yang sangat tebal antara Anda dengan Sang Pencipta. Pertama adalah nafsu amarah, yang dilambangkan dengan warna merah. Inilah api yang membara di dalam diri Anda. Nafsu ini selalu mendorong Anda pada amarah yang malah dikeledak, dendam yang berkarat, dan keinginan untuk selalu menang sendiri. Pernahkah Anda merasa puas setelah menjatuhkan orang lain, atau merasa tidak tenang sebelum membalas rasa sakit hati? Itulah amarah. Sunan Kalijaga mengingatkan, jika api merah ini tidak Anda matikan, ia akan membakar seluruh amal kebaikan dan menjauhkan getaran rezeki yang berkah dari jangkauan hidup Anda. Kedua adalah nafsu lawamah, yang dilambangkan dengan warna putih. Nafsu ini seringkali menipu karena ia tampak seperti penyesalan. Namun sebenarnya ia adalah keserakahan yang bersembunyi di balik topeng rasa kurang. Lawamah membuat manusia tidak pernah merasa cukup. Sudah punya satu, ingin dua. Sudah punya rumah, ingin istana. Ia membuat Anda selalu merasa menjadi korban keadaan dan lupa untuk bersyukur. Selama lawamah berkuasa di hati, sebanyak apapun harta yang Anda tumpuk, Anda akan tetap merasa miskin dan haus secara batin. Ketiga adalah nafsu sufiyah, yang dilambangkan dengan warna kuning. Inilah nafsu yang mengejar keindahan dan pengakuan duniawi secara berlebihan. Ia haus akan pujian, gila hormat, dan senang pamer atas apa yang dimiliki. Sufiyah membuat Anda melakukan segala sesuatu, bukan karena Tuhan, tapi karena ingin dilihat hebat di mata manusia. Sunan Kalijaga memperingatkan bahwa mencari pengakuan manusia adalah pekerjaan yang paling melelahkan di atas bumi. Ia akan menghabiskan energi rezeki Anda hanya untuk menjaga gengsi dan citra yang sebenarnya semu. Dan yang terakhir adalah nafsu mutmainnah, yang dilambangkan dengan warna hitam atau hijau tua. Inilah satu-satunya nafsu yang harus kita tuju dan kita hidupkan. Namun, untuk mencapainya, ketiga nafsu sebelumnya merah, putih, dan kuning harus dimatikan atau ditenangkan terlebih dahulu. Mutmainnah adalah kondisi jiwa yang sudah tenang, jiwa yang sudah selesai dengan urusan dunia, dan hanya fokus pada pengabdian kepada Tuhan. Sunan Kalijaga menggunakan simbol-simbol ini bukan untuk kita takuti, melainkan untuk kita kenali setiap detiknya. Beliau mengajarkan teknik mati sebelum mati dengan cara menjadi pengamat bagi diri sendiri. Saat amarah muncul, sadarilah itu amarah, lalu padamkan dengan air kesabaran. Saat keinginan pamer muncul, sadarilah itu sufiyah, lalu sembunyikan dalam keikhlasan yang paling dalam. Inilah kunci keberkahan yang sesungguhnya. Sebab, bagaimana mungkin Tuhan menitipkan amanah rezeki yang besar, jika di dalam hati kita masih tersimpan api yang siap menghancurkan segalanya. Membunuh nafsu bukan berarti kita harus hidup miskin, tapi kita memastikan bahwa harta hanya ada di tangan kita untuk dikelola, bukan masuk ke dalam hati untuk menguasai kita. Menaklukkan diri sendiri adalah perjuangan yang takkan pernah usai hingga napas terakhir. Namun, begitu Anda berhasil menjinakkan keempat energi ini, Anda akan merasakan sebuah keajaiban. Dunia justru akan mengejar Anda, bukan lagi Anda yang mengejar dunia. Anda akan mulai memahami mengapa Sunan Kalijaga begitu berwibawa di depan para raja dan begitu dicintai oleh rakyat jelata. Beliau telah menjadi tuan atas keinginannya sendiri. Lalu, setelah nafsu ini tenang, bagaimana cara kita menjaga konsistensi batin agar tetap terhubung dengan cahaya Tuhan di setiap embusan napas, tanpa terputus oleh hiruk-pikuk kehidupan? Di episode ketiga nanti, kita akan membahas teknik puasa ruhani, sebuah rahasia besar untuk menjaga kesadaran batin agar tetap tajam dan waspada terhadap segala tipu daya dunia yang memabukkan. Jangan lewatkan kelanjutan perjalanan spiritual ini. Ketik amin di kolom komentar jika Anda bertekad untuk mulai mengendalikan nafsu
dan mematikan ego. Anda mulai hari ini agar rezeki dan ketenangan mengalir ke dalam hidup Anda. Setelah kita berhasil mengenali 4 musuh besar di dalam dada pada episode sebelumnya, kini muncul pertanyaan besar. Bagaimana cara menjaga agar api nafsu yang sudah padam tidak kembali menyala di tengah godaan dunia yang begitu riuh? Sunan Kalijaga mewariskan sebuah metode yang sangat rahasia, namun sangat bertenaga, yaitu puasa ruhani. Ini bukan sekadar menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenam matahari, melainkan sebuah teknik untuk menjaga kesadaran batin agar tetap tajam, waspada, dan tidak terputus dari cahaya Tuhan meski Anda sedang sibuk bekerja di tengah pasar atau memimpin di kursi kekuasaan. Klik subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya. Karena hari ini, kita akan masuk ke tingkat praktik yang lebih dalam tentang bagaimana cara menjaga radar batin Anda tetap menyala setiap saat. Dalam tradisi makrifat Jawa yang diajarkan Sunan Kalijaga, puasa ruhani sering disebut sebagai puasanya para pecinta. Jika puasa syariat tujuannya adalah sahnya ibadah, maka puasa ruhani tujuannya adalah hadirnya hati. Beliau menyadari bahwa musuh terbesar manusia modern bukanlah kekurangan harta, melainkan kelalaian atau lupa diri. Kita seringkali hidup seperti robot, berjalan, makan, dan bicara tanpa benar-benar hadir di sana. Jiwa kita terbang entah kemana, terjebak dalam kecemasan masa lalu, atau ketakutan masa depan. Puasa ruhani adalah seni untuk mempuasakan panca indera dari segala sesuatu yang bisa mengeruhkan kolam hati. Sunan Kalijaga mengajarkan kita untuk mempuasakan mata dari melihat kekurangan orang lain, mempuasakan telinga dari mendengar gibah yang sia-sia, dan yang paling berat, mempuasakan pikiran dari prasangka buruk kepada sesama dan kepada Tuhan. Beliau sering berkata bahwa 1 detik saja hati kita lalai dari mengingat Sang Pencipta, maka saat itulah kita sebenarnya sedang berbuka dari puasa ruhani kita. Bayangkan batin Anda adalah sebuah cermin. Setiap kali Anda berbohong, setiap kali Anda merasa iri, dan setiap kali Anda terlalu mencintai dunia secara berlebihan, cermin itu tertutup oleh debu hitam yang tebal. Lama-kelamaan, cermin itu tidak lagi bisa memantulkan cahaya Tuhan. Inilah alasan mengapa banyak orang rajin beribadah, namun hidupnya tetap merasa hampa dan gelisah, karena mereka hanya berpuasa secara fisik, namun ruhaninya sedang berpesta pora dengan penyakit hati. Sunan Kalijaga mempraktikkan puasa ruhani ini dengan sangat ekstrem, seperti saat beliau bertapa di pinggir sungai. Namun, bagi kita, beliau memberikan kelonggaran untuk melakukannya di tengah aktivitas sehari-hari, melalui teknik eling lan waspada. Eling artinya selalu ingat bahwa Tuhan mengawasi setiap getaran hati kita. Dan waspada artinya kita selalu berhati-hati. Jangan sampai nafsu amarah atau sufiah menyelinap masuk dalam keputusan-keputusan kita. Ketika Anda mampu menjaga puasa ruhani ini, maka keajaiban akan mulai terjadi. Pikiran Anda akan menjadi sangat jernih, intuisi Anda akan menjadi sangat tajam, dan kata-kata Anda akan memiliki bobot yang mampu menggetarkan hati orang lain. Anda tidak lagi mudah terpancing emosi, karena Anda sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi di luar sana hanyalah ujian untuk melihat apakah puasa batin Anda batal atau tidak. Inilah rahasia para kekasih Tuhan yang tetap bisa tersenyum meski dalam kesulitan, karena batin mereka sedang kenyang oleh asupan cahaya ilahi, bukan oleh pengakuan dunia. Puasa ruhani adalah fondasi untuk mencapai derajat yang lebih tinggi lagi, yaitu sebuah kondisi di mana setiap helai napas kita menjadi doa. Inilah yang nantinya akan membawa kita pada rahasia besar di episode selanjutnya. Setelah batin kita bersih melalui puasa ruhani, bagaimana cara kita mengubah setiap aktivitas hidup, bahkan saat kita sedang tidur atau bekerja, menjadi sebuah ibadah yang tak terputus. Di episode keempat nanti, kita akan membongkar rahasia sholat daim, sebuah konsep ibadah tanpa henti yang membuat Sunan Kalijaga selalu terhubung dengan Sang Pencipta tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Jangan sampai Anda tertinggal di gerbang transformasi ini. Ketik amin di kolom komentar jika Anda bertekad untuk mulai menjaga lisan, pikiran, dan hati Anda dari hal-hal yang sulsial mulai detik ini. Setelah kita belajar mempuasakan batin dari polusi duniawi di episode sebelumnya,
Kini kita sampai pada rahasia yang paling dicari oleh para pencari kedamaian sejati. Sebuah konsep yang sering disalahpahami, namun menjadi kunci mengapa para wali Sioliola memiliki kekuatan batin yang tak terbatas. Kita akan membahas sholat daim. Ini bukan tentang menambah jumlah rakaat secara fisik, melainkan tentang bagaimana mengubah setiap detak jantung, setiap embusan napas, dan setiap langkah kaki Anda menjadi sebuah sujud yang abadi kepada Sang Pencipta. Klik subscribe sekarang, karena hari ini kita akan membongkar rahasia Sunan Kalijaga dalam menjaga koneksi ilahi yang tak pernah putus, bahkan saat beliau sedang tertidur lelap sekalipun. Banyak orang mengira bahwa ibadah hanya terjadi di atas sajadah, di dalam masjid, atau pada waktu-waktu tertentu saja. Namun, bagi Sunan Kalijaga, membatasi ibadah hanya pada waktu sholat fardu adalah sebuah kerugian besar. Beliau mengajarkan sebuah tingkat kesadaran yang disebut sholat daim, sebuah kondisi di mana hati terus-menerus berdiri, ruku, dan sujud di hadapan Tuhan, meskipun raganya sedang sibuk berdagang, bertani, atau berbicara dengan sesama manusia. Inilah yang disebut dengan beribadah tanpa henti dalam setiap tarikan napas. Bayangkan jika handphone Anda selalu terhubung dengan sinyal yang kuat tanpa pernah buffering. Seperti itulah sholat daim. Sunan Kalijaga menyadari bahwa hidup manusia sangat singkat, dan setiap napas yang keluar tanpa mengingat Allah adalah napas yang sia-sia atau napas yang mati. Oleh karena itu, beliau melatih batinnya agar setiap kali napas masuk, ia berzikir menyebut nama Nia, dan setiap kali napas keluar, ia bersyukur atas rahmatnya. Inilah yang dalam filosofi Jawa disebut dengan manunggaling rasa. Menyatunya rasa kemanusiaan kita dengan kehendak Sang Pencipta dalam setiap gerik-gerik kehidupan. Sholat daim adalah puncak dari pengendalian diri. Jika pada episode kedua kita membunuh nafsu, dan pada episode ketiga kita mempuasakan indera, maka di episode keempat ini kita menghidupkan ruh di dalam setiap aktivitas. Orang yang sudah menguasai sholat daim tidak lagi mengenal istilah sedang tidak beribadah. Baginya, bekerja mencari nafkah adalah sholat, melayani keluarga adalah sholat, bahkan diamnya pun adalah sholat. Karena batinnya tidak pernah lepas dari kesadaran bahwa ia sedang diawasi, dicintai, dan digerakkan oleh Tuhan. Efek dari sholat daim ini sangat luar biasa bagi kehidupan nyata Anda. Anda tidak akan lagi merasa stres berlebihan, karena Anda sadar ada kekuatan besar yang menopang Anda. Anda tidak akan lagi merasa kesepian, karena Anda merasa Tuhan begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher Anda sendiri. Inilah yang membuat Sunan Kalijaga memiliki kewibawaan yang alami. Beliau tidak perlu berteriak untuk didengar, karena pancaran energi dari sholat daim Nia telah menenangkan siapapun yang berada di dekatnya. Lalu, bagaimana cara praktis bagi kita yang hidup di zaman modern yang serba cepat ini untuk memulainya? Bagaimana cara menjaga ingatan kepada Tuhan di tengah tumpukan pekerjaan dan kebisingan media sosial? Sholat daim bukanlah ilmu yang sulit jika kita tahu kuncinya, yaitu kejujuran dalam mencintai Sang Khalik. Namun, ada satu penghalang besar yang sering membuat sholat daim kita runtuh, yaitu ego, atau rasa memiliki yang masih sangat kuat di dalam diri. Setelah kita belajar tetap terhubung dengan Tuhan, setiap detik ujian selanjutnya adalah menghancurkan benteng terakhir yang menghalangi Kahayania masuk secara utuh. Di episode kelima nanti, kita akan membahas tema yang sangat menantang, menghancurkan aku. Rahasia melepas ego dan kesombongan halus. Inilah saatnya kita belajar menjadi kosong, agar bisa diisi oleh kekuatan yang maha dahsyat. Terima kasih telah bertahan dalam perjalanan spiritual yang mendalam ini. Ketik amin di kolom komentar jika Anda ingin setiap napas Anda mulai hari ini menjadi dizikir dan ibadah yang tak terputus. Kita telah sampai pada gerbang yang paling sulit untuk ditembus. Banyak orang mampu berpuasa ruhani, banyak yang mampu berzikir tanpa henti. Namun mereka gagal di tahap ini karena satu penghalang yang sangat halus, namun sekeras baja, yaitu ego. Hari ini kita akan membahas menghancurkan aku. Sebuah rahasia Sunan Kalijaga dalam melepaskan kesombongan halus agar bisa menjadi nol di hadapan Sang Pencipta. Mengapa menjadi nol itu penting? Karena air
hanya akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan cahaya Tuhan hanya akan mengisi hati yang sudah kosong dari rasa memiliki. Klik subscribe sekarang. Karena apa yang akan kita bahas hari ini adalah tentang meruntuhkan berhala terbesar dalam hidup Anda, yaitu diri Anda sendiri. Dalam ajaran Makrifat Sunan Kalijaga, musuh terakhir yang harus ditaklukkan bukanlah iblis yang nampak, melainkan rasa aku yang merasa paling benar, paling pintar, dan paling berjasa. Inilah yang disebut dengan kesombongan halus atau syirik khafi. Kita sering merasa bahwa kesuksesan yang kita raih adalah hasil kerja keras aku, bahwa ibadah yang kita lakukan adalah karena kehebatan aku, dan bahwa kebaikan kita adalah karena kemuliaan aku. Padahal, dalam pandangan makrifat, selama masih ada kata aku di dalam hati, maka di situ belum ada Tuhan. Sunan Kalijaga memberikan sebuah pelajaran berharga melalui filosofi suwung atau kosong. Beliau mengajarkan bahwa manusia sebenarnya hanyalah sebuah wayang. Siapakah yang menggerakkan tangan wayang, sang dalang? Siapakah yang memberi suara pada wayang, sang dalang? Wayang tidak punya kekuatan apa-apa. Ia hanya mengikuti kehendak sang pemain. Namun, masalahnya manusia seringkali merasa dirinya adalah dalang bagi hidupnya sendiri. Kita merasa memiliki harta, memiliki anak, bahkan memiliki napas kita sendiri. Inilah yang membuat hidup kita terasa berat, penuh beban, dan selalu diliputi ketakutan akan kehilangan. Menghancurkan aku bukan berarti kita menjadi orang yang tidak percaya diri atau tidak punya jati diri. Justru sebaliknya, dengan menghancurkan ego, kita menemukan jati diri kita yang sejati sebagai hamba. Sunan Kalijaga melatih ini dengan cara memposisikan diri sebagai yang paling hina di hadapan Tuhan. Beliau mengajarkan bahwa jika Anda ingin ditinggikan oleh langit, Anda harus berani merendah serendah-rendahnya di bumi. Saat Anda sudah merasa bukan siapa-siapa, saat Anda sudah merasa tidak memiliki apa-apa, maka saat itulah Anda tidak akan bisa lagi dihina, tidak akan bisa lagi disakiti, dan tidak akan lagi bisa dijatuhkan oleh siapapun. Sebab, bagaimana mungkin Anda bisa menjatuhkan seseorang yang sudah berada di posisi paling bawah? Inilah rahasia kekuatan batin para wali. Mereka tidak lagi memiliki kepentingan pribadi. Mereka makan karena perintah Tuhan, mereka bicara karena izin Tuhan, dan mereka bertindak karena digerakkan oleh Tuhan. Ketika ego sudah hancur, maka yang ada di dalam diri manusia hanyalah pancaran asma dan sifat-sifat Tuhan. Disinilah letak kesaktian yang sesungguhnya, bukan pada mantra, tapi pada hilangnya diri. Saat aku sudah mati, maka yang hidup adalah Dia. Namun, menghancurkan ego bukanlah pekerjaan sekali jalan. Ia adalah perjuangan setiap detik. Ego itu seperti bawang. Setelah dikupas satu lapis, akan muncul lapisan lainnya yang lebih pedih. Saat kita merasa sudah rendah hati, sebenarnya di situ ego kita sedang menyamar menjadi rasa bangga karena sudah rendah hati. Inilah jebakan spiritual yang sangat mematikan. Lalu, jika kita sudah berhasil menjadi nol dan kosong dari ego, bagaimana cara kita menjalani hidup di dunia yang sangat keras ini? Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat tanpa harus terkontaminasi oleh arus duniawi yang merusak? Sunan Kalijaga memiliki sebuah strategi hidup yang sangat cerdas. Sebuah prinsip yang memungkinkan kita berada di tengah badai, namun tetap tenang dan tidak goyah sedikitpun. Di episode ke-6 nanti, kita akan membongkar rahasia filosofi Ngelining Orakeli, sebuah teknik tingkat tinggi untuk mengikuti arus zaman tanpa harus hanyut dan kehilangan jati diri. Inilah rahasia Sunan Kalijaga dalam memadukan budaya dan agama secara sempurna. Terima kasih telah berani menghadapi sisi gelap diri Anda sendiri hingga akhir video ini. Ketik amin di kolom komentar jika Anda bertekad untuk mulai belajar melepaskan rasa bangga dan kesombongan diri agar cahaya Tuhan bisa memenuhi ruang hati Anda. Beliau tidak lari dari dunia, beliau justru masuk ke jantung kebudayaan, ke tengah keramaian. Namun, batinnya tetap tak tersentuh.
Filosofi ngelining ora keli adalah puncak dari kecerdasan sosial dan spiritual Sunan Kalijaga. Beliau menggunakan wayang, gamelan, dan tembang-tembang Jawa untuk menyebarkan Islam. Dalam kehidupan modern Anda saat ini, prinsip ini sangat relevan. Namun, pertanyaannya, apakah Anda terhanyut? Terhanyut artinya Anda ikat-ikatan melakukan kecurangan karena orang lain melakukannya. Orang yang menguasai ilmu, nilining ora keli, adalah orang yang memiliki jangkar batin yang sangat kuat. Ia bisa bergaul dengan siapa saja, dari rakyat jelata hingga pejabat tinggi, tanpa kehilangan prinsipnya sedikit pun. Ia seperti bunga teratai. Meskipun akarnya berada di dalam lumpur yang kotor, bunganya tetap bersih, indah, dan wangi di atas permukaan air. Inilah rahasia mengapa Sunan Kalijaga bisa diterima oleh semua kalangan. Beliau tidak kaku, beliau sangat fleksibel dalam urusan dunia, namun sangat kokoh dalam urusan hakikat. Beliau mengajarkan bahwa kita harus menjadi garam di dalam masakan. Meskipun bentuknya hilang karena larut, namun rasanya memberi pengaruh pada seluruh makanan. Namun, untuk bisa mengalir tanpa terhanyut, kita membutuhkan bimbingan yang tepat. Kita membutuhkan kompas yang tidak pernah salah arah. Di tengah badai dunia yang menyesatkan, siapakah yang harus kita jadikan pegangan, di mana kita bisa menemukan petunjuk yang benar-benar murni, ketika semua suara di dunia ini terasa membingungkan? Setelah kita belajar menaklukkan arus zaman, saatnya kita mencari tahu, dari mana sumber kekuatan dan petunjuk itu berasal. Di episode ke-7 nanti, kita akan membahas rahasia besar tentang menemukan sang guru sejati. Kita akan membongkar bahwa guru yang paling sakti bukanlah manusia yang nampak, melainkan sosok mursyid yang bersemayam di dalam kedalaman ruh Anda sendiri. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga tahap yang semakin dalam. Ketik amin di kolom komentar jika Anda ingin menjadi pribadi yang kuat, yang mampu mengikuti zaman, tanpa pernah kehilangan iman dan jati diri. Setelah kita belajar bagaimana cara mengalir di tengah arus zaman, tanpa harus kehilangan jati diri pada episode sebelumnya, kini kita sampai pada pencarian yang paling sakral. Dalam setiap perjalanan spiritual, ada satu sosok yang sangat menentukan, sang guru. Namun, Sunan Kalijaga mewariskan sebuah rahasia besar yang sering kali terlewatkan oleh banyak orang. Beliau mengajarkan bahwa sejauh apapun Anda mencari guru hingga ke ujung dunia, petunjuk yang paling murni tidak akan Anda temukan di luar sana, melainkan di dalam kedalaman ruh Anda sendiri. Hari ini kita akan membongkar rahasia, menemukan sang guru sejati, atau yang dalam khazanah Jawa disebut sebagai mursyid sejati, atau guru sejati. Klik subscribe sekarang, karena hari ini kita akan belajar bagaimana cara menemui sosok yang akan membimbing Anda langsung menuju cahaya Tuhan, tanpa perantara. Banyak orang terjebak dalam pencarian fisik. Mereka mengejar orang-orang sakti, mencari sosok-sosok karomah,
dan bergantung sepenuhnya pada bimbingan manusia lain. Tentu, guru lahiriah itu penting sebagai pembuka jalan. Namun Sunan Kalijaga memperingatkan bahwa ketergantungan pada manusia bisa menjadi hijab atau penghalang baru. Beliau mengajarkan bahwa di dalam setiap diri manusia terdapat sebuah percikan cahaya ilahi yang tidak pernah salah, tidak pernah berbohong, dan tidak pernah tidur. Inilah sang guru sejati yang bersemayam di dalam Baitullah atau rumah Tuhan, yaitu hati nurani yang paling dalam. Lalu, bagaimana cara menemukannya? Mengapa selama ini kita tidak bisa mendengar suaranya? Jawabannya kembali ke episode awal kita, karena suara sang guru sejati tertutup oleh kebisingan nafsu amarah, lawamah, dan sufyah. Hati kita terlalu berisik dengan keinginan duniawi, sehingga bisikan halus dari ruh kita sendiri tidak lagi terdengar. Sunan Kalijaga melatih batinnya hingga mencapai titik suung atau kosong. Ketika ego sudah hancur, ketika nafsu sudah jinak, dan ketika batin sudah tenang melalui sholat daim, maka saat itulah sang guru sejati akan menampakkan diri. Pertemuan dengan sang guru sejati bukanlah pertemuan fisik, melainkan sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan. Saat Anda dihadapkan pada pilihan sulit, sang guru sejati akan memberikan sinyal berupa kemantapan hati. Saat Anda hendak berbuat salah, ia akan memberikan rasa tidak nyaman yang sangat kuat. Inilah yang disebut dengan nurullah atau cahaya Allah yang dipancarkan langsung ke dalam hati hambanya. Sunan Kalijaga menyebutnya sebagai sosok yang tidak berwarna, tidak berwujud, namun nyata adanya. Orang yang sudah menemukan guru sejati di dalam dirinya tidak akan lagi mudah bingung oleh pendapat manusia. Ia memiliki kompas internal yang sangat akurat. Ia tidak lagi mencari pujian dan tidak lagi takut pada hinaan, karena bimbingan yang ia terima berasal dari sumber segala kebenaran. Inilah puncak dari kemandirian spiritual. Anda menjadi manusia yang merdeka sepenuhnya, karena pemimpin Anda adalah ruh Anda sendiri, yang telah tersambung dengan cahaya Tuhan. Namun, janganlah salah paham. Menemukan guru sejati bukan berarti kita menjadi sombong dan tidak butuh bimbingan para ulama. Justru, sang guru sejati akan membimbing kita untuk semakin rendah hati dan menghormati sesama makhluk. Ia akan mengajarkan kita bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah ayat-ayat Tuhan yang perlu kita baca. Pencarian sang guru sejati ini adalah persiapan mental bagi kita untuk menghadapi ujian-ujian hidup yang lebih berat. Sebab, setelah Anda menemukan kompas di dalam diri, Anda akan diuji. Seberapa kuat kompas itu bisa menjaga ketenangan Anda saat badai besar datang menghantam hidup Anda? Seberapa tangguh batin Anda saat kehilangan hal yang paling Anda cintai? Di episode ke-8 nanti, kita akan melihat bukti nyata dari kekuatan ilmu ini. Kita akan membahas tentang menghadapi musibah dengan senyuman. Kita akan belajar mengapa bagi orang yang sudah mati sebelum mati, tidak ada lagi ruang untuk kesedihan dan penderitaan, meskipun dunia sedang runtuh di hadapannya. Terima kasih telah berani masuk ke dalam labirin batin Anda sendiri hingga akhir video ini. Ketik amin di kolom komentar jika Anda ingin mulai belajar mendengarkan suara hati nurani dan menemukan bimbingan sang guru sejati di dalam diri Anda. Setelah kita berhasil menemukan guru sejati atau kompas batin di dalam diri pada episode sebelumnya, kini saatnya kita menguji kekuatan ilmu tersebut di medan peperangan yang sesungguhnya, yaitu realita kehidupan. Banyak orang bisa terlihat bijak saat keadaan tenang, namun berapa banyak yang tetap tegak saat badai musibah menghantam tanpa ampun? Hari ini kita akan membedah rahasia menghadapi musibah dengan senyuman. Sebuah level spiritual di mana Sunan Kalijaga menunjukkan bahwa bagi seorang yang sudah mati sebelum mati, penderitaan hanyalah sebuah ilusi. Klik subscribe sekarang, karena hari ini Anda akan belajar bagaimana cara mengubah setiap air mata menjadi mutiara syukur, dan setiap rasa sakit menjadi tangga menuju derajat yang lebih tinggi. Dalam ajaran makrifat Sunan Kalijaga, musibah bukanlah hukuman dari Tuhan yang pemarah, melainkan sentuhan kasih untuk melihat sejauh mana kita masih terikat pada dunia. Beliau mengajarkan sebuah konsep yang sangat dalam, yaitu rila lan legawa. Rila artinya ikhlas melepaskan apa yang memang harus pergi, dan legawa artinya berlapang dada, menerima apapun yang datang. Mengapa seorang penganut ilmu, mati sajeroning, urip, bisa tersenyum di tengah badai? Jawabannya sederhana.
karena mereka sudah mati terhadap rasa kepemilikan. Coba renungkan ini. Mengapa kita merasa sedih saat kehilangan harta? Karena kita merasa memiliki harta itu. Mengapa kita sakit hati saat dikhianati? Karena kita merasa memiliki harga diri yang harus dijunjung. Namun, bagi Sunan Kalijaga, diri kita sendiri pun bukan milik kita, melainkan milik Sang Pencipta. Jika diri saja bukan milik kita, lalu apa yang pantas kita tangisi saat ia diambil atau disakiti? Inilah puncak dari ketenangan batin. Orang yang sudah hancur egonya di episode 5 tadi, tidak akan punya lagi tempat untuk luka. Luka hanya bisa menempel pada ego. Jika ego sudah tidak ada, maka luka itu tidak punya tempat untuk hinggap. Sunan Kalijaga sering menggunakan perumpamaan batu karang di tengah samudera. Gelombang musibah setinggi apapun akan datang menghantam. Namun karang itu tetap diam, tidak bergeser, dan tidak mengeluh. Beliau melihat musibah sebagai cara Tuhan untuk membersihkan sisa-sisa kotoran di dalam hati kita yang tidak bisa dibersihkan hanya dengan sholat dan dizikir. Ada jenis dosa dan hijab yang hanya bisa luntur melalui kesabaran dalam menghadapi ujian. Oleh karena itu, bagi para pencari marifat, musibah adalah undangan khusus dari Tuhan untuk mendekat. Tersenyum saat musibah bukan berarti kita gila atau tidak punya rasa empati. Senyuman itu muncul dari pemahaman batin yang sangat dalam bahwa semua berasal dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Di balik setiap kejadian pahit, ada rencana indah yang sedang dirajut oleh Sang Dalang Agung. Sunan Kalijaga mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat kejadiannya, tapi melihat siapa di balik kejadian itu. Jika Anda tahu bahwa yang memberikan ujian adalah Sang Kekasih yang Maha Pengasih, mungkinkah Anda akan memusuhi pemberiannya? Ilmu ini adalah obat bagi depresi, kecemasan, dan keputusasaan yang melanda manusia modern. Saat Anda sudah menguasai ilmu ini, Anda tidak akan lagi dikejar oleh rasa takut akan masa depan. Anda akan hidup di saat ini, di detik ini, dengan penuh kedamaian. Musibah tidak lagi menjadi monster yang menakutkan, melainkan menjadi guru yang mendewasakan. Anda akan menjadi pribadi yang tak terkalahkan. Karena bagi Anda, kehilangan adalah pemberian dan penderitaan adalah pembersihan. Namun, ketenangan di tengah musibah ini hanyalah latihan untuk ujian yang lebih besar. Ada sebuah gerbang terakhir yang harus kita masuki dengan penuh kesadaran sebelum kita benar-benar meninggalkan dunia ini. Sebuah kondisi di mana kita mulai mencicipi suasana kubur, namun dalam keadaan masih bernapas. Di episode ke-9 nanti, kita akan membahas hal yang sangat mistis dan mendalam, yaitu alam kubur sebelum kematian. Kita akan belajar bagaimana cara Sunan Kalijaga melakukan perjalanan batin untuk melihat hakikat keabadian, agar saat maut yang sesungguhnya datang, kita tidak lagi gemetar, melainkan menyambutnya seperti seorang pengantin menyambut kekasihnya. Terima kasih telah bersama saya hingga tahap ini, di mana kita belajar untuk tetap tersenyum di bawah langit yang mendung. Ketik amin di kolom komentar jika Anda bertekad untuk menjadi jiwa yang kuat, yang tetap bersyukur dalam suka maupun duka. Kita telah sampai pada babak yang paling misterius. Sebuah wilayah sunyi yang jarang berani dimasuki oleh sembarang pencari ruhani. Setelah kita belajar tersenyum di tengah badai dunia pada episode sebelumnya, kini Sunan Kalijaga mengajak kita untuk melangkah lebih jauh, menembus dinding tebal yang membatasi antara alam benda dan alam ruh. Hari ini kita akan membedah rahasia alam kubur sebelum kematian. Ini bukan tentang ritual klinik atau mencari kesaktian gaib, melainkan sebuah latihan meditasi tingkat tinggi untuk merasakan hakikat keabadian selagi nyawa masih dikandung badan. Klik subscribe sekarang dan heningkan cipta sejenak, karena hari ini kita akan belajar bagaimana caranya pulang sebelum benar-benar dipanggil pulang oleh sang pemilik nyawa. Dalam ajaran Mati Sajroning Urip, Sunan Kalijaga menekankan bahwa seorang manusia sejati harus sudah selesai dengan urusan alam kuburnya sebelum ia benar-benar dikuburkan ke dalam tanah. Beliau sering melakukan uzlah atau menyepi di tempat-tempat yang mengingatkan pada kematian, seperti gua atau pinggir sungai yang sunyi. Tujuannya hanya satu, untuk mematikan semua panca indera dari kebisingan dunia, sehingga ruhnya bisa masuk ke dalam dimensi kesadaran yang lebih dalam,
yang disebut sebagai alam barzakh batiniah. Apa yang dirasakan di sana? Sunan Kalijaga ingin kita merasakan kondisi di mana tidak ada lagi harta yang bisa dibanggakan, tidak ada lagi jabatan yang bisa melindungi, dan tidak ada lagi sanak saudara yang bisa menemani. Di dalam kubur sebelum kematian ini, Anda dipaksa berhadapan secara jujur dengan diri Anda yang telanjang tanpa atribut duniawi. Disinilah Anda akan menyadari bahwa satu-satunya yang tersisa hanyalah hubungan Anda dengan Sang Pencipta. Jika selama hidup Anda tidak pernah membangun hubungan itu, maka kubur batin Anda akan terasa sempit dan gelap. Namun, jika hati Anda sudah penuh dengan sholat daim dan cinta ilahi, maka kubur itu akan menjadi taman cahaya yang sangat luas. Latihan ini adalah cara Sunan Kalijaga untuk menghancurkan rasa takut akan maut. Kebanyakan manusia takut mati karena mereka merasa akan kehilangan segalanya. Namun, bagi mereka yang sudah terbiasa masuk ke alam kubur batiniah ini, kematian fisik hanyalah sekadar mengganti pakaian lama dengan pakaian baru. Mereka sudah terbiasa hidup tanpa keterikatan, sehingga saat maut menjemput, tidak ada rasa berat untuk melepaskan. Beliau mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah mampir ngombe, atau sekadar mampir untuk minum. Rumah kita yang sesungguhnya adalah keabadian itu sendiri. Dengan mempraktikkan kesadaran ini, cara pandang Anda terhadap kehidupan akan berubah total. Anda tidak akan lagi rakus mengejar dunia, karena Anda tahu, dunia tidak bisa dibawa masuk ke lubang lahat. Anda akan menjadi lebih pengasih dan pemaaf, karena Anda sadar bahwa semua manusia pada akhirnya akan kembali ke titik nol yang sama. Sunan Kalijaga menunjukkan bahwa orang yang sudah mencicipi kematian dalam hidupnya justru akan menjadi manusia yang paling produktif dan bermanfaat. Karena setiap detiknya ia gunakan untuk menanam benih kebaikan bagi kehidupan abadi kelak. Inilah puncak dari segala latihan yang telah kita lalui dari episode pertama. Alam kubur sebelum kematian adalah ujian kelulusan bagi ego kita. Jika Anda sudah tidak lagi merasa asing dengan kesunyian, jika Anda sudah merasa nyaman berada dalam ketiadaan, maka Anda telah siap untuk menerima anugerah terbesar yang bisa diterima oleh seorang manusia. Setelah kita mampu menembus batas antara dunia dan akhirat, setelah kita tidak lagi gentar menghadapi maut, maka terbukalah rahasia terakhir. Apa yang terjadi setelah seorang manusia berhasil mematikan nafsunya, menghancurkan egonya, dan menyatukan napasnya dengan Tuhan? Kekuatan seperti apa yang akan muncul dalam dirinya? Di episode X, yang merupakan puncak dari seluruh seri ini, kita akan membahas tentang puncak kesaktian menjadi manusia sejati. Kita akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi saat seseorang mencapai derajat insan kamil, manusia sempurna yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Jangan lewatkan episode pamungkas yang akan menyatukan seluruh kepingan teka-teki spiritual ini. Terima kasih telah berani merenung sedalam ini tentang akhir perjalanan kita. Ketik amin di kolom komentar jika Anda ingin hati Anda diterangi cahaya dan tidak lagi merasa takut menghadapi apapun yang akan terjadi di masa depan. Kita telah sampai di puncak pendakian. Setelah melalui 9 tahapan yang menggetarkan jiwa, mulai dari mematikan nafsu, menghancurkan ego, hingga menembus alam kubur batiniah, kini tabir terakhir telah tersingkap. Hari ini, dalam episode pamungkas, kita akan membahas puncak kesaktian menjadi manusia sejati. Kita akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang telah berhasil mencapai derajat insan kamil atau manusia sempurna dalam ajaran Sunan Kalijaga. Ini bukan lagi soal ilmu kebal atau bisa terbang, melainkan tentang sebuah kekuatan maha dahsyat yang muncul ketika seorang hamba telah menyatu dengan kehendak Tuhannya. Klik subscribe sekarang untuk mengunci seluruh ilmu dalam seri ini. Karena hari ini kita akan menyatukan semua kepingan teka-teki spiritual yang telah kita pelajari. Banyak orang salah kaprah mengartikan kesaktian Sunan Kalijaga. Mereka mengira kesaktian beliau terletak pada tongkatnya yang bisa mengeluarkan air atau kemampuannya mengubah tanah menjadi emas. Namun, Sunan Kalijaga sendiri menegaskan bahwa itu semua hanyalah kembangnya saja, bukan buahnya. Puncak kesaktian yang sesungguhnya adalah ketika seseorang sudah menjadi manusia sejati. Dalam kondisi ini, diri Anda sudah tidak ada. Yang ada hanyalah pancaran asma dan sifat Allah. Di dalam diri Anda,
Inilah yang disebut dalam filosofi Jawa sebagai manunggaling kawula Gusti. Sebuah kondisi di mana kehendak hamba sudah selaras sepenuhnya dengan kehendak Sang Pencipta. Seorang manusia sejati adalah mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Karena mereka tidak lagi memiliki kepentingan pribadi, maka setiap ucapan mereka menjadi idu geni. Apa yang diucapkan, terjadilah. Mengapa? Bukan karena mereka punya kekuatan ajaib, tapi karena mereka hanya berani mengucapkan apa yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi. Ketika mereka melihat dengan cahaya Tuhan. Ketika mereka melangkah dengan kekuatan Tuhan, dan ketika mereka berdoa, semesta siliola berkonspirasi untuk mengabulkannya. Inilah puncak dari ilmu mati sajeroning urip. Saat Anda sudah benar-benar mati dari nafsu dan ego, maka Tuhan akan menghidupkan Anda kembali dengan kehidupan yang baru. Anda akan menjadi pribadi yang sangat tenang, sangat berwibawa, namun sangat rendah hati. Anda tidak lagi butuh pengakuan manusia, karena Anda sudah memiliki pengakuan dari langit. Inilah kesaktian yang tak terkalahkan, yaitu kesaktian untuk tidak bisa lagi disakiti oleh hinaan, dan tidak bisa lagi disombongkan oleh pujian. Anda menjadi magnet bagi rezeki dan kebaikan, bukan karena Anda memburunya, tapi karena energi ketenangan Anda menarik segalanya untuk datang. Sunan Kalijaga menunjukkan bahwa menjadi manusia sejati berarti menjadi manfaat bagi alam semesta, atau Hamemayu Hayuning Bawana. Beliau tidak menggunakan kekuatannya untuk menindas, melainkan untuk merangkul. Beliau tidak menggunakan ilmunya untuk pamer, melainkan untuk menyembuhkan jiwa-jiwa yang gersang. Menjadi manusia sejati berarti Anda telah menemukan surga sebelum Anda mati. Anda sudah merasakan kedamaian abadi di tengah hiruk-pikuk dunia yang fana ini. Perjalanan 10 episode ini bukanlah sekadar tontonan, melainkan sebuah undangan bagi Anda untuk mulai menata kembali prioritas hidup. Ilmu Sunan Kalijaga bukanlah tentang masa lalu, tapi tentang masa depan jiwa kita. Dengan memahami rahasia mati sajeroning urip, Anda kini memiliki peta untuk menavigasi hidup yang penuh ketidakpastian ini. Anda bukan lagi sekadar tubuh yang punya ruh, tapi Anda adalah ruh abadi yang sedang menjalani pengalaman fisik di bumi. Kini, tugas Anda adalah mempraktikannya. Mulailah dari yang terkecil, jinakan amarahmu, jujurlah pada hatimu, dan sambungkan setiap napasmu dengan Sang Pencipta. Ingatlah, menjadi sakti itu mudah, tapi menjadi manusia yang bermanfaat dan tenang, batinnya adalah perjuangan tingkat tinggi. Terima kasih telah setia mengikuti perjalanan spiritual ini dari awal hingga akhir. Semoga seri ini menjadi wasilah bagi terbukanya pintu-pintu hidayah dan keberkahan dalam hidup Anda. Perjalanan ini memang berakhir di sini, namun perjalanan batin Anda yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ketik amin dengan penuh keyakinan di kolom komentar, sebagai tanda bahwa Anda siap bertransformasi menjadi manusia sejati yang penuh berkah dan manfaat. Sampai jumpa di perjalanan makrifat selanjutnya. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.